Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Irga Mandira, NPM 201710225253 dari Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Deep Learning untuk menjelaskan mengenai AI, ML, DL, dan ANN. Dalam mata kuliah Deep Learning ini dengan dosen pengampu Ibu Herlawati SSIMM MKOM. Dalam tugas ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai AI, ML, DL, dan ANN. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai AI. AI ini singkatan dari Artificial Intelligence, yaitu kecerdasan yang dapat diwujudkan dalam suatu mesin yang biasa kita gunakan, yaitu komputer. AI ini berbeda dengan natural intelligence atau kecerdasan alami. Yang kecerdasan alami itu yang biasa terdapat pada manusia, hewan, dan yang lainnya. Tapi kalau untuk AI ini, kecerdasan yang dapat dibuat dan diwujudkan di dalam suatu mesin yang biasa kita gunakan, yaitu komputer ataupun handphone. Lalu AI ini adalah cabang ilmu komputer yang berusaha mereplikakan atau mensimulasikan kecerdasan manusia dalam sebuah mesin, sehingga mesin dapat melakukan tugas-tugas yang biasa membutuhkan kecerdasan manusia. Jadi dalam AI ini, mesin ini kita buat untuk dapat melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan sebagai manusia. Mesin dapat melakukan seperti halnya yang biasa kita lakukan, cepat menangkap sesuatu. Contohnya, seperti kita menulis sesuatu pada komputer dan akan menampilkan sesuatu hal lain yang sejenis dengan apa yang kita tuliskan. Itu yang disebut dengan AI. Lalu ada yang namanya machine learning yang biasa disingkat dengan ML. ML ini merupakan bagian dari AI. ML mengacu pada sistem AI yang dapat belajar sendiri berdasarkan algoritma. Sistem ML menjadi lebih pintar dari waktu ke waktu tanpa campur tangan manusia. Lalu yang selanjutnya itu ada yang namanya deep learning yang biasa disingkat dengan DL. Deep learning ini adalah machine learning yang diterapkan pada kumpulan data yang sangat besar. Lalu kita kembali lagi pada machine learning. Machine learning adalah bagian dari AI yang sudah ada sejak lama. Lalu sistem learning dapat belajar dan mengingatkan kecerdasan secara otomatis tanpa diprogram secara eksplisit. Machine learning banyak menggunakan statistical learning algorithm untuk membangun kecerdasan. Algoritma machine learning Algoritma machine learning diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama supervised, yang kedua unsupervised, dan yang terakhir reinforcement learning. Dalam deep learning ada beberapa juga seperti yang ada di machine learning. Yang pertama, berkembang lama setelah machine learning digunakan dalam AI. Jadi setelah machine learning dikembangkan dalam AI, lalu dikembangkanlah pula yang namanya deep learning. Kedua, deep learning biasanya menggunakan ANN. Apa itu ANN? Nanti akan dijelaskan di yang selanjutnya. Yang di sini deep learning itu biasa digunakan ANN yang meniru cara kerja otak manusia, ya seperti saya bilang tadi di awal.
arsitektur jaringan dari deep learning ini diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama, convolutional neural network, recurrent neural network, dan resurvive neural network. Nah, ini tadi ANN. Yang terakhir, artificial neural network yang biasa disingkat dengan ANN. Banyak pilihan teknik yang dapat digunakan untuk machine learning dan deep learning. Salah satu pendekatan yang saat ini banyak digunakan adalah ANN, Artificial Neural Network, atau jaringan syaraf tiruan berupa algoritma yang menirukan proses yang terjadi dalam jaringan syaraf makhluk hidup atau manusia. Salah satu contoh yang menarik adalah Amazon Recommendation Engine. Amazon menggunakan ANN untuk menghasilkan rekomendasi kepada customernya. Seperti yang saya bilang tadi di atas mengenai AI, ya kurang lebih Amazon juga menggunakan ANN ini untuk dapat menciptakan kecerdasan yang seperti makhluk hidup pada umumnya, seperti manusia, seperti hewan dan sebagainya. Pada mata kuliah deep learning ini menjelaskan tentang AI, ML, DL, dan ANN yang kurang lebihnya itu semua mengenai kecerdasan buatan yang diciptakan untuk mempermudah manusia menggunakan komputer dan lain sebagainya. Karena kita sebagai manusia harus bisa menciptakan suatu hal yang dapat dikembangkan. Seperti contohnya kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan di sini dikembangkan untuk mempermudah dan untuk lebih dapat contohnya seperti di Amazon, lebih dapat menarik customer untuk menggunakan Amazon tersebut. Dikarenakan saat kita meriset sesuatu akan dapat rekomendasi dari Amazon yang terkait dengan apa yang kita search tersebut. Di situ kecerdasan buatan berjalan. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Karena di sini saya hanya belajar dan ingin berbagi mengenai AI, ML, DL, dan ANN. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.